Hola bestinya Ketani. Besti, di tengah ramainya kabar Bepom menolak hadir sebagai saksi di persidangan Nikita Mirzani, muncul isu yang menggegerkan, di mana dalam kabar yang ramai beredar di sosial media, Reza Gladys diduga melakukan dugaan tindak suap terhadap 5 karyawan Bepom. Nah, kabar tersebut pun langsung ramai menjadi pro dan kontra dan ditanggapi oleh sejumlah warganet termasuk artis Tessa Mariska dalam unggahan di sosial medianya belum lama ini, Besti. Bepom rilis ada 5 pegawai Bepom terima uang suap dari Reza Gladys. Kepala Bepom Taruna Ikrar masih dalam penyidikan, mohon bersabar, cenah. Waduh, ngeri juga ya hoaxnya. Karena gue cari-cari beritanya nggak nemu, yang muncul malah ini. Tuh, baca aja sendiri. Gua nggak tahu Rosalyn yang dimaksud tuh siapa. Yang jelas belakangnya tuh ada gelar APT-nya. Jangan bilang ini Rose member Blackpink yang nyanyi lagu APT, karena nggak mungkin banget. Kata gua ini berita muncul pasti gara-gara Bepom nggak mau hadir kan. Ayo ngaku, udah ketebak soalnya jalurnya. Bepom merilis ada 5 orang pegawai Bepom yang menerima uang suap dari Reza Gladys. Wah, Ketua Bepom sendiri, Taruna Ikrar, mengatakan saat ini semuanya masih dalam penyelidikan, guys. Jadi mohon bersabar. Pantas ya, guys. Apa ini ada kaitannya kenapa Bepom enggan hadir untuk menjadi saksi ahli di sidang Nikita besok? Kalau berita ini benar, bukan hoax atau semacamnya. Wow, hebat sekali ya Reza Gladys. Hampir semua institusi dikasih amplop. Anyways, benar atau enggaknya berita ini kita tunggu saja, oke? Bepom rilis ada 5 orang pegawai Bepom terima uang suap dari Reza Gladys. Si dalam penyelidikan, mohon bersabar. Besok sidang Nikita Mirzani malam-malam begini gue dapat kabar begini. Merilis 5 orang pegawai Bepom. Sabar katanya. Masih dalam penyelidikan. Betul gak sih? Besok sidang Bepom hadir dong. Nih. Ya, coba kalian lebih tahu lah, lebih pinter. Kita tunggu, nanti katanya sabar, masih dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidikan 5 orang yang menerima suap. Pegawainya Bepom. Oke. Kalau gini gue nggak bisa tidur nyenyak nih gue. Ini baru dapat berita nih gue. Ampun deh. Ya, kabar yang beredar perihal dugaan adanya aliran dana yang diduga diterima BPOM diduga dari Reza Gladys hingga kini memang masih jadi perbincangan hangat. Terlebih dalam persidangan Nikita di mana pihaknya diminta untuk menjadi saksi pun tidak bisa dipenuhi, sehingga membuat warganet sebagian berspekulasi atas hal tersebut. Nah, Miss Gossip yang belakangan gacor membahas Reza Gladys pun tak luput menyoroti hal ini, Besti. Dalam unggahannya, ia pun berpesan agar Reza Gladys tidak menghalalkan segala cara, cenah. Di sisi lain, tim kuasa hukum Nikita yang belum lama ini mengadakan preskon pun menyebut ketidakhadiran Bepom memang cukup menjadi pertanyaan. Lantaran permintaannya sebagai advokat menurutnya sama seperti hakim yang juga dilindungi undang-undang. Terlebih menurut kuasa hukum Nikita, kehadiran Bepom diperlukan untuk mengkonfirmasi perihal kesaksian yang juga udah ada di BAP, cenah. Namun keputusan Bepom yang tetap menolak hadir menurut tim kuasa hukum Nikita, hal tersebut biarlah masyarakat yang menilai, katanya, Besti. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar bahwasannya produk Dr. Reza Gladys yang bernama Reboskin dinyatakan sebagai produk yang berbahaya oleh Bepom. Lalu Dr. Reza Gladys mengklarifikasi bahwa produk Reboskin bukanlah sebuah produk, melainkan sebuah treatment. Sehingga Bepom pun meliris ulang dan menyatakan produk Reboskin aman untuk pemakaiannya. Waduh, gimana konsepnya ini? Kok bisa tiba-tiba dan ternyata fakta saat ini sudah terungkap. Diduga 5 anggota Bepom telah mendapatkan aliran dana dari Dr. Reza Gladys untuk mengkondisikan perihal produk Reboskin. Meledak nggak tuh? Dan saat ini pun pihak Bepom, tentunya Bapak Taruna Ikrar, sudah menyatakan bahwa dirinya akan melakukan penyelidikan semakin mendalam terhadap 5 anggotanya tersebut, siapa saja yang mendapatkan aliran dana tersebut, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti demi menjaga citra dan marwahnya Bepom. Dan ini pesan Miss Gossip untuk Dr. Reza Gladys. Dok, jangan menghalalkan segala cara
semua demi kepentingan pribadi. Lebih baik berbenah agar mendapatkan nilai positif. Thank you. Waduh, meledak nggak tuh? Wajib, harus wajib dia datang gitu. Wajib hukumnya dia datang gitu. Sekalipun dia, ada pernyataan kan begini kata kepala BPOM, kan sudah kita berikan keterangan, ya kan begitu ya kalau saya nggak salah lihat, kita sudah berikan keterangan di BAP pada tingkat penyidikan. Dan justru itu karena Anda memberikan keterangan, pertanggungjawabkan dong keterangan Anda di muka persidangan. Itu kita mau uji apakah benar ini keterangan Anda atau tidak. Apakah ini cuma sebuah hal yang mengada-ngada gitu kan, atau sebuah keterangan yang sengaja dibangun untuk memojokkan kita. Itu kan yang kita mau uji. Sangat merugikan, karena seperti yang dibilang oleh Bang Usman tadi, kita sangat sangat memerlukan keterangan daripada BPOM tersebut, di mana dari awal dia diperiksa di penyidikan sampai adanya BAP kan sudah ada gitu. Nah, kenapa tidak dipertanggungjawabkan keterangan-keterangan tersebut? Kenapa harus takut gitu untuk datang memberikan keterangan? Sampai-sampai kita harus memohon gitu, melakukan permohonan untuk dia hadir gitu. Ada apa ini gitu kan? Dan itu ya sangat merugikan bagi kami kalau sampai dia tidak datang memberikan keterangan. Berarti keterangan BPOM ini bisa dibilang sangat penting untuk membuka perkara ini ya Bang, supaya ya sangat mungkin kan kaitannya kan dari awal tadi sudah dijelaskan sama Bang Usman. Dari awal itu, mulai daripada permasalahan ini kan dari produk skincare tadi. Jadi ya harus dibuka semuanya, dalam artian kan kita lurus aja gitu, maksudnya apa sih gitu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Skincare ini apa, di mana gitu, maksudnya bagaimana dijelaskan, kita dijelaskan aja, kita kan perlu tahu, kita dibuka aja gitu, maksudnya apa yang dia jelaskan di keterangan di BAP tersebut, dan kita minta kembali dijelaskan di persidangan gitu. Pada dasarnya tujuan dari penasehat hukum ini memohon kehadiran dari saksi ahli dari lembaga BPOM itu adalah untuk mengungkap kebenaran material agar fakta persidangan ini menjadi semakin terang benderang. Ya, karena harus ditegakkan yang namanya prinsip equality of arms, yaitu kesetaraan, ya, keseimbangan kedudukan di dalam pembuktian pada fakta persidangan ini. Jadi ketika JPU berhak untuk melakukan penyidikan terhadap ahli dari BPOM, ya, dari pihak terdakwa Nikita Mirzani demi keadilan dan kebenaran yang dilindungi oleh konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar kita, yang sama, yang harus mendapat kesamaan, kesetaraan di dalam pembelaan, itu harus mendapatkan kesamaan gitu loh, dalam hal menghadirkan saksi, ahli, bukti-bukti untuk mengungkapkan fakta persidangan ini gitu. Makanya dari pihak kami kemarin memohon penetapan dari majelis hakim untuk menghadirkan ahli dari Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat memberikan keterangannya di muka persidangan. Jadi tidak hanya di dalam menyampaikan isi dari materinya itu di dalam proses penyidikan saja, ketika dilakukan penyidikan oleh JPU gitu. Nah, kan kita butuh keterangan-keterangan dari saksi ahli dari BPOM ini, apakah sama objeknya yang diperiksa pada saat di BAP dengan objek yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena seperti yang dijelaskan oleh rekan kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani, bahwa objek yang diperiksa ini berbeda pada saat BAP maupun di dakwaan, begitu. Jadi ini yang harus kita yang harus dicari kebenarannya, begitu.
Setali 3 uang dengan kuasa hukum Nikita, Dr. Oki yang selalu hadir dalam sidang Nikita kemarin 25 September 2025 juga mempertanyakan perihal BPOM yang tidak bisa hadir menjadi saksi, Besti. Nah, sementara itu Besti, Reza Gladys yang diduga dituding mengalirkan dana diduga ke 5 karyawan BPOM telah bereaksi, Besti. Dalam unggahannya ia terlihat men-stage video warganet dengan akun @cabegosong dengan caption Masya Allah dan komentar semoga berkah ya. Nah, apakah Reza Gladys akan mengambil langkah hukum kepada pengguna akun tersebut, Besti? Tapi yang hanya bisa saya berkomentar untuk ini saya sebagai awam ya berkomentar kan BPOM itu sudah memberikan kesaksian tuh di penyidikan waktu di kepolisian. Harusnya kalau kalian tahu kita harus mengomentari secara netral ya. Siapapun yang menghadirin pada saat di penyidikan, memberikan kesaksian di penyidikan itu harus datang di pengadilan, kayak gitu, bener kan? Siapapun kemarin saksi-saksi kan dipanggil semua ya, saksi ahli kan semua dipanggil. Nah, BPOM sendiri bahkan Pak Taruna Ikrar mengatakan sudah memberikan kesaksian, bukan Pak Tarunanya ya, pasti timnya kayak gitu. Yang saya tanyakan, ada apa? Kenapa pada saat di kesaksian JPU tidak menghadirkan dari BPOM seperti itu? Bener ya, saya ini kan bertanya ya, karena kan dia sudah memberikan komentar, sudah memberikan kesaksian, kok nggak dipanggil nih di pengadilan, ada apa kayak gitu. Apakah ya begitulah, apakah gitu. Cukup kecewa atau gimana Dok? Mungkin kan bisa dibilang nggak tahu karena kan mungkin pertanyaan itu layaknya cocoknya ditanyakan ke pihaknya kuasa hukum Nikita Mirzani atau Nikita Mirzani kayak gitu. Hanya saja kalau saya sebagai masyarakat ya pengen kasus ini jelas sejelas-jelasnya saja, sehingga siapapun yang dimintain keterangan harus didatangkan di pengadilan. Termasuk saya kemarin kan sudah dimintain kesaksian saya waktu di kepolisian, saya kan didatangkan seperti itu. Anyway, pro kontra dan spekulasi perihal dugaan penolakan BPOM dalam memenuhi permintaan bersaksi di persidangan Nikita yang kini masih jadi pertanyaan bagi kubu Nikita, di mana menurut tim kuasa hukumnya justru kehadiran BPOM bisa membantu majelis untuk menerangkan, namun justru menolak hadir. Hingga disebut Usman pihaknya tidak akan lagi bersurat kepada BPOM, Besti. Hal tersebut cukup berbeda dengan kubu Reza Gladys. Dalam wawancara Zoom-nya beberapa waktu lalu bersama awak media, Julianus yang kembali menyinggung perihal Nikita yang pernah menyebut sebaiknya BPOM dibubarkan ini menghimbau agar Nikita menggunakan kesempatan dalam pembelaannya di persidangan dengan tidak keluar dari jalur yang didakwakan kepadanya. Sekarang kami menjadi tanda tanya juga kepada BPOM. Kenapa hari ini dia tidak mau menghadirkan atau tidak mau mengutus perwakilan BPOM untuk datang ke pengadilan Nikita Mirzani? Biarlah masyarakat yang menilai seperti apa. Ya, karena sudah memberikan pernyataan di sebelumnya, jauh sebelumnya dia akan siap, tegak lurus, akan berdiri di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan atau hal-hal yang memang benar. Ya, sekarang dia bikin lagi statement tidak mau datang atau tidak akan datang karena tidak ada permintaan hakim. Nah, biarlah masyarakat yang menilai ada apa di balik semua ini. Kira-kira saya menambahkan ya bahwa kehadirannya dari BPOM ini juga seharusnya itu menjadi poin penting juga untuk jaksa penuntut umum di awal ya persidangan untuk dihadirkan pada saat pembuktian dari jaksa penuntut umum gitu loh. Karena di sini kan kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam mengungkap fakta persidangan. Ini juga akan membantu majelis hakim dalam menilai ya, dalam menilai keterangan-keterangan, dalam menyimpulkan keterangan-keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan, termasuk dari BPOM begitu. Kami nyatakan kami tidak akan bersurat lagi, ya, tidak akan bersurat.
Dia bilang harus ada pemanggilan dari Bepom, ya kan? Harus ada pemanggilan dari hakim, baru mereka datang, ya. Kalau kami bukan panggilan, kalau kami meminta kepada dia. Kalau kami sudah meminta dengan alasan yang jelas, dengan dasar hukum yang jelas, dengan prosedur hukum yang sesuai dengan undang-undang, kami bernaung di bawah undang-undang juga, ya. Kami tidak akan meminta lagi, ya. Nanti pada saatnya masyarakat bisa menilai. Tadi saya sudah sampaikan permintaan hakim atau surat yang dikeluarkan hakim kepada Bepom sama seperti yang surat yang kami keluarkan. Itu yang harus dipahami. Surat yang kami keluarkan, surat yang jaksa penuntut umum keluarkan, surat yang hakim keluarkan, sama, nggak ada bedanya di mata hukum. Jaksa penuntut umum memanggil siapapun dalam proses perkara pidana, dia punya hak untuk memanggil. Kami penasihat hukum punya hak juga, tapi kami lebih diatur etikanya bukan memanggil, tapi meminta. Itu meminta kepada misalnya sebuah lembaga, misalnya gitu ya, lembaga apapun di negara ini, di republik ini, kami sebagai penasihat hukum itu punya hak untuk meminta seseorang dihadirkan di persidangan dalam proses pembuktian. Untuk apa? Untuk kepentingan pembelaan hukum terhadap klien yang sedang kami bela. Bukan hanya terhadap Nikita Mirzani, semua advokat di republik ini yang mendampingi kliennya diberikan hak yang sama oleh undang-undang yang saya sebutkan tadi. Hakim dilindungi oleh undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang kekuasaan kehakiman, kejaksaan dilindungi oleh undang-undang kejaksaan. Kami pun sama dilindungi oleh undang-undang advokat. Jadi kami tidak akan meminta lagi, tidak akan berkirim surat lagi kepada Bepom atau meminta kepada majelis, ya, hakim. Tapi biarlah publik menilai. Yang saya mau tekankan, kami punya hak yang sama seperti hakim dan jaksa. Itu yang harus dipahami. Jadi silakan Bepom mau datang nanti misalnya begitu kan, dia tetap bersikukuh bahwa pemanggilan kami ini bukan pemanggilan secara kelembagaan, tapi pemanggilan secara pribadi. Itu yang sesat menurut saya dipahami oleh Kepala Bepom. Sebenarnya kami diskusi ya terhadap keinginan dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Ya, diskusi kami itu adalah tentang satu keanehan bagi klien kami dan kami juga sebagai penasihat hukumnya. Kenapa terdakwa Nikita Mirzani ini sepertinya ingin sekali menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Sementara kalau kita kaitkan dengan peristiwa dan fakta-fakta persidangan, sebenarnya kan terdakwa Nikita Mirzani ini kalau memang kita kaitkan kepada produk ya, terdakwa Nikita Mirzani ini sebelum klien kami membuat laporan, tidak ada pernah berbicara tentang soal terkait kesalahan produk klien kami secara ketentuan hukum. Jadi kemudian apa yang akan mau ditanyakan nantinya ketika Badan POM itu hadir? Misalnya ini berkaitan dengan sidang farmasi, obat dan makanan ya. Karena tentang itu laporan dari klien kami. Apa yang sebenarnya mau dipertanyakan? Nggak ada gitu. Nah yang kedua, kami berpendapat seperti ini. Dulu sebelum persidangan, sebelum ya waktu mungkin ya awal-awal dulu, terdakwa Nikita Mirzani kan sepertinya agak kesal kepada Badan POM dengan kemudian menyatakan bubarkan aja Badan POM. Kemudian apa juga belakangan ini mengharapkan Badan POM hadir. Ini kan tidak ada satu konsistensi terhadap satu pernyataannya. Jadi ini sebenarnya mau ngapain? Mau membela dirinya atau memang menciptakan orkestra drama baru gitu. Jadi saya pikir ya kembali juga kepada terdakwa bahwa sebenarnya ini minggu lalu dan minggu ini nanti adalah merupakan agenda bagi dirinya untuk melakukan pembelaan. Ya lakukanlah pembelaan yang harus maksimal ya. Jadi on the track lah terhadap sebuah konstitusi hukum. Saya pikir seperti itu.
Anyway, ya udahlah ya, ikutin aja sidangnya Besti. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapatkan keadilannya ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.